Salam, perkenalkan nama saya Evan Emanueli dengan NIM 310124023868. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kecerdasan AI, yaitu tugas mencatat sebuah materi, yaitu Artificial Neural Network Perceptron. Nah, Perceptron itu merupakan metode learning yang sederhana yang dapat mengklasifikasikan suatu pola tertentu. Jika merujuk pada penugasan data mining, atau mechanized learning, metode ini dapat dimasukkan ke dalam peran klasifikasi, yang berarti data tersebut itu label bersifat nominal. Perceptron juga pemisahan linearnya itu bisa di daerah positif maupun daerah negatif. Perceptron juga memiliki jaringan saraf dengan satu lapisan. Perceptron pun bobot bias diatur. Perceptron juga memiliki nilai ambang atau threshold bernilai positif. Algoritma dengan aturan perceptron akan mengatur parameternya bebasnya dengan proses pembelajaran. Nah, selama proses pembelajaran ini, nilai bobot atau nilai W dan nilai bias akan diatur secara berkala, yang dimana perceptron ini terdapat aturan rule tertentu di mana bobot tersebut bisa berubah nilainya dan bisa juga tetap atau tidak berubah. Di bagian algoritma perceptron ini ada dua pasangan vektor input S dan vektor output T sebagai pasangan vektor yang akan dilatih di materi ini. Di sini kita bisa lihat set input dengan nilai vektor, hitung respon untuk unique output. Nah, di sini linear combiner sama dengan B tambah ini dan X1 XI dikali W. Nah, Y sama dengan 0 jika linear combinernya ini lebih kecil dari nilai thresholdnya, dan sebaliknya Y sama dengan 1 jika nilai combinernya ini lebih besar dari nilai threshold. Di perbaikan bobot dan bias jika terjadi error. Nah, di sini jika Y tidak sama dengan target, maka kita perlu buat bobot baru ya istilahnya. Di sini bisa kita lihat bobot W atau baru sama dengan bobot W yang lama ditambah learning rate dikali target dikali X di bawahnya B atau bias baru sama dengan bias lama ditambah learning rate dikali target. Jika Y sama dengan T, maka WI baru sama dengan W lama, W baru sama dengan B lama. Artinya tidak perlu diubah. Oke, kita lanjut ke tes kondisi berhenti. Nah, tes kondisi berhenti jika tidak terjadi perubahan bobot pada A, maka kondisi berhenti atau true. Kondisi berhenti true. Jika terjadi perubahan bobot, maka kondisi berhenti secara false. Kita lanjut ke studi kasusnya. Studi kasus perceptron, yang dimana melatih jaringan saraf dengan perceptron untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi AND dengan input binner, target binner, dan fungsi aktivasi step function. Oke, di setting attribute dan bobot awal. Di sini bisa kita lihat di learning rate ini, atau kita singkat saja A, itu sama dengan 0,1.
Sedangkan nilai thresholdnya ini sama dengan 1. Di sini bisa kita lihat ada input 1, input 2 dan target. Ini yang dimana bisa kita lihat di sini datanya ada 4. Di sini W1 sama dengan 0,3, W2 sama dengan 0,2, dan nilai biasnya ini sama dengan 0. Di studi kasus ini kita menggunakan fungsi aktivasi step function, yang dimana step function ini Y sama dengan 0 jika linear combinernya ini lebih kecil dari nilai thresholdnya. Y sama dengan 1 jika hasil linear combinernya ini lebih besar dari nilai thresholdnya. Nah, Y ini berarti output dari fungsi aktivasi. Y ini itu bisa disebut linear combiner. Oke, kita lanjut ke settingan atribut. Di settingan atribut ini learning rate-nya ini 0,1, di nilai thresholdnya ini sama dengan 1. Kita mulai dari epoch data 1. Diketahui di soalan ini learning rate-nya itu 0,1, sedangkan thresholdnya ini sama dengan 1. Nah, kita di epoch 1 data 1 ini kita menggunakan nilai data 1, yang dimana nilai X inputnya ini X1 maupun X2 ini hasilnya itu 1 nilainya, dan targetnya itu pun 1. Di nilai bobotnya ini ada 0,3, ada 0,2, dan nilai biasnya itu 0. Kita mulai data satunya. Linear combiner sama dengan B ditambah X kali W, atau B ditambah X kali W, X1 kali W1 ditambah X2 kali W2. Di bawahnya linear combiner sama dengan 0 ditambah 1 kali 0,3 kali 0,3 ditambah 1 kali 0,2 sama dengan 0,5. Nah, Y sama dengan 0 karena linear combinernya yang dihasilkan ini lebih kecil dari nilai thresholdnya. Di bawahnya lagi targetnya itu sedangkan 1. Nah, kita perlu jika Y tidak sama dengan target, maka kita buat bobot baru, yang dimana W1 sama dengan W1 nilai yang lama ditambah learning rate dikali target, lalu dikali input X di bawahnya sama dengan 0,3 ditambah 0,1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 4. Di bawahnya lagi di bobot W2 sama dengan W2 yang lama ditambah learning rate ditambah target, maksudnya dikali target lalu dikalikan dengan input X. Jadi di bawahnya ini sama dengan 0,2 ditambah 0,1 kali 1 kali 1 sama dengan 0,3. Buat bias baru, bias B sama dengan bias yang lama ditambah learning rate dikali target. Di bawahnya hasilnya 0 ditambah 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1. Kita lanjut ke epoch 1 data 2. Di sini learning rate dan thresholdnya masih sama, masih soalnya sama. Kita lanjut ke tadi itu data 1, sekarang data 2 di epoch 1, yang dimana nilai data 2 ini X1, X2 nya itu 1 dan 0, dan targetnya itu 0. Di bawahnya di nilai bobot W1 dan W2 yaitu 0,4 dan 0,3. Di nilai biasnya ini 0,1. Kita lanjut ke data 2. Dari perhitungan data 2 nya ini learning
linear combiner, maksudnya linear combiner sama dengan B ditambah ini X kali W, atau B ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 kali W2. Di bawahnya menghasilkan dari soalan dan data ini itu 0,1 ditambah 1 dikali 0,4 ditambah 0 dikali 0,3 sama dengan 0,5. Nah, di sini Y sama dengan 0 karena linear combiner yang dihasilkan di data 2 ini lebih kecil dari nilai thresholdnya. Target sama dengan 0. Berarti Y sama dengan target, bobotnya tetap berarti W1 atau W1 sama dengan W1 lama, yang dimana nilai W1 ini 0,4, di W2 ini 0,3, dan bobot biasnya tetap itu 0,1. Kita lanjut ke data 3, ya dimana di data ketiga ini nilai inputnya ini, input yang pertama ini 1, input yang kedua ini input yang pertama ini 0, input yang kedua ini 1, dan nilai target ini sama dengan 0. Nilai bobotnya itu W1 dan W2 0,4 dan 0,3, dan nilai biasnya ini sama dengan 0,1. Di data 3 dalam EPO 1, linear combiner sama dengan B ditambah X kali W, atau B ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 kali W2. Di bawahnya X1 ditambah 0,0, maksudnya 0,1 ditambah 0 dikali 0,4 ditambah 1 kali 0,3 sama dengan 0,4. Di sini hasilnya Y sama dengan 0 karena di hasil linear combiner di data ketiga ini itu lebih kecil dari nilai thresholdnya. Sedangkan di targetnya ini sama dengan 0, Y sama dengan target. Untuk bobotnya masih tetap W1 nya 0,4, W2 nya 0,3, dan bobot biasnya juga nilainya juga sama, P sama dengan 0,1. Lalu lanjut kita ke data 4, yang dimana di data 4 ini nilai output sama dengan dan targetnya ini hasilnya 0, maksudnya sama dengan 0. Target ke data 4 ini linear combiner sama dengan B ditambah X kali W, atau B ditambah X1 dikali W1 lalu ditambah X2 kali W2, yang berarti di bawahnya ini 0,1 ditambah 0 kali 0,4 lalu ditambah 0 kali 0,3 sama dengan 0,1. Nah, ya ini hasilnya 0 karena linear combinernya ini lebih kecil dari nilai thresholdnya. Karena 0,1 ini jauh lebih kecil dari nilai 1. Jadi targetnya ini sesuai targetnya ini 0, jadi nilai ya ini sesuai dengan targetnya. Oke, lanjut ke ini. Bobot tetap masih sama, W1 nya 0,4, W2 nya 0,3, dan nilai bobot bias tetapnya juga sama 0,1. Kita lanjut ke EPO 2 data 1.
sama dengan B ditambah X kali W atau B ditambah X1 kali W1 ditambah X2 kali W2. Di bawahnya ini 0,1 ditambah 1 kali 0,4 lalu ditambah 1 kali 0,3 hasilnya 0,8 yang lalu hasilnya itu Y sama dengan 0 karena yang dihasilkan ini 0,8 ini lebih kecil dari nilai thresholdnya, yang dimana nilai thresholdnya ini 1. Berarti hasil target, berarti hasilnya ini masih 0, yang dimana di targetnya ini 1. Nah, jika nilai Y ini tidak sama dengan nilai targetnya, maka buatlah bobot baru. Yang dimana bobot baru ini W1 sama dengan W1 yang lama ditambah learning rate dikali T dikali target dikali X. Yang dimana di bawahnya ini W1 sama dengan 0,4 tambah 0,1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0,5. W2 sama dengan W2 ditambah learning rate dikali target dikali input 2 atau X2. Di bawahnya 0,3 ditambah 0,1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0,4. Bobot bias barunya B sama dengan B ditambah learning rate dikali target sama dengan 0,1 ditambah 0,1 dikali 1 sama dengan 0,2. EPO 2. Kita lanjut ke EPO 2 data 2, yang dimana nilai input 1 dan input 2 dan targetnya nih 1, 0, dan 0. Lalu nilai bobotnya ini W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, dan nilai bobot biasnya ini 0,2. Di data 2 dalam EPO yang 2, linear combiner sama dengan B ditambah X kali W atau B ditambah X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 sama dengan 0,2 ditambah 1 kali 0,5 ditambah 0 kali 0,4 hasilnya 0,7. Hasilnya Y sama dengan 0 karena linear combiner atau nilai 0,7 itu lebih kecil dari nilai 1 atau nilai threshold. Di sini bisa kita lihat Y sama dengan 0 di targetnya ini sama dengan 0, itu artinya sesuai target, ya dimana bobotnya ini tetap W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, dan bobot bias barunya ini B sama dengan 0,2. Kita lanjut ke data ketiga, itu yang dimana nilai input 1 dan input 2 nya ini 0 dan 1, dan di targetnya ini sama dengan 0. Di data ketiga, linear combiner sama dengan B ditambah X kali W atau B ditambah X1 dikali W1 lalu ditambah X2 kali W2 sama dengan 0,2 ditambah 0,5 ditambah 1 kali 0,4 sama dengan 0,6. Hasilnya Y sama dengan 0 karena hasil 0,6 ini jauh lebih kecil dari 1. Y sama dengan target, itu artinya nilai yang dihasilkan Y ini sesuai dengan targetnya. Bobotnya masih sama 0,5 di bawah 0,5 untuk bobot W1
di bawahnya lagi W2 ini sama dengan 0,4, lalu di bawahnya lagi bobot bias 0 sama dengan 2. Kita lanjut ke data 4. Data 4 nilai input satunya itu sama dengan 0, di bawahnya lagi input 2 sama dengan 0, dan targetnya itu sama dengan 0. Di data 4 ini linear combiner sama dengan B ditambah X kali W, atau B ditambah X1 kali W1 ditambah X2 kali W2, di bawahnya sama dengan 0,2 ditambah 0, di bawahnya 0,2 ditambah 0 dikali 0,5 ditambah 0 kali 0,4 sama dengan 0,2. Hasilnya Y sama dengan 0, karena nilai 0,2 nya ini lebih kecil dari nilai thresholdnya, yaitu 1. Target sama dengan 0, lalu Y sama dengan target. Bobot tetap, bobotnya sama 0,5 untuk W1, untuk W2 0,4. Di bawahnya lagi untuk nilai bobot biasnya tetap B sama dengan 0,2. Kita lanjut ke EPO 3 data 1. Data 1. Oke. Di data 1 ini linear combiner sama dengan B dikali X kali W, atau B ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 kali W2 sama dengan 0,2 ditambah 1 dikali 5, maksudnya 1 dikali 0,5 ditambah 1 kali 0,4. Hasilnya 1,1. Artinya Y sama dengan 1, karena linear combiner yang dihasilkan ini jauh lebih besar dari nilai thresholdnya, atau nilai 1,1 jauh lebih besar dari nilai 1. Target sama dengan 1, Y sama dengan target. Untuk nilai bobotnya 0, W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4. Lalu di bawahnya nilai bobot bias tetap Y, B sama dengan 0,2. Kita lanjut ke EPO 3 data 2. Oke. Di data 2 ini hitungannya masih sama seperti yang tadi secara berkala. Kita langsung saja ke sini. 0,2 ditambah 1 kali 0,5 ditambah 0 dikali 0,4 sama dengan 0,7. Hasilnya Y sama dengan 0, yang berarti 0,7 ini jauh lebih kecil dari 1. Targetnya sama dengan 0. Untuk bobot tetapnya masih sama, W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4. Lalu bobot bias tetapnya juga B sama dengan 0,2. Oke, lanjut ke data 3. Diketahui turning rate sama dengan 0,1, nilai thresholdnya 0 sama dengan 1. Nilai inputnya ini X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, T sama dengan 0. Nilai bobotnya sama. Kita langsung saja. Linear combiner sama dengan 0,2 ditambah 0 dikali 0,5 ditambah 1 kali 0,4 sama dengan 0,6. Hasilnya Y sama dengan 0, karena 0,6 itu lebih kecil dari nilai 1. Jadi hasil targetnya ini 0. Y sama dengan target, artinya sesuai dengan targetnya nilainya. Bobot tetap sama 0,5, 0,4, 0,2. Langsung ke EPO 3 atau 4. 3 atau 4, nilai inputnya ini X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, nilai targetnya sama dengan 0. Linear combiner sama dengan 0,2 ditambah 0 kali 0,5 ditambah
0 kali 0,4 sama dengan 0,2. Yang dimana lalu hasilnya ini ya sama dengan 0, karena 0,2 ini lebih kecil dari nilai 1. Target sama dengan 0 dan nilai Y ini sama dengan nilai targetnya. Langsung saja kesimpulannya. Untuk kesimpulan ini jumlah epohnya ini ada 3. Nilai bobot W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, dan nilai bobot biasnya ini 0,2. Oke, cukup sekian tugas video presentasi kali ini. Mohon maaf jika salah kata. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Salam.